Secara rutin, pemerintah tuh kasih report kira-kira inflasi Indonesia tuh segini, atau namanya CPI. Selalu ada di range 2-3%, kadang sedikit di atas itu. Terus kita mikir, oh kalau inflasinya 3%, berarti gue cuma perlu naikin income gue 5%, harusnya gue aman. Tapi realitanya, orang di lapangan, misal kalian tinggal di Jakarta, atau bahkan di kota-kota lain, kalian tahu inflasinya sebenarnya nggak segitu. Rasanya kayak gaji yang kita terima, ngos-ngosan sama biaya-biaya yang biasanya kerasa naik lebih cepat dibanding laporan dari pemerintah. Apalagi buat masyarakat yang menengah ke bawah ya. Dimana 60-70% pengeluaran mereka itu habis dalam 3 hal. Makanan, tempat tinggal, sama transportasi. Nanti udah naik dikit, belum lagi pendidikan, kesehatan. Ini tuh 5-5-nya tuh inflasi gila banget. Kenapa ini bisa terjadi? Karena CPI itu ngambil rata-rata basket dari ribuan barang yang harganya dirata-ratakan. Tapi kan nggak mungkin kita beli semua ribuan barang itu berbarengan, baru tuh kita ngerasain sekitar 2-3%. Belum lagi, orang tuh nggak paham soal kenaikan upah. Oh, tapi dilihat tahun per tahun, rata-rata rakyat kita naik kok upahnya, walaupun sekitar 5-4% mungkin. Terus selama ini inflasinya di bawah itu, jadi harusnya kita makin lama makin kaya dong. Again, problemnya dari semua indikator ekonomi, itu berbasis rata-rata. Jadi yang sebenarnya yang paling real kita bisa lihat apakah ekonomi grow dan rakyatnya ikut grow itu sebenarnya dari real disposable income. Bahasa simpelnya, ini rakyat Indonesia nih, gajinya berapa, pengeluarannya berapa, terus sisanya itu berapa. Karena sisanya ini yang bakal nentuin dia bisa nabung atau enggak, dia bisa bangun aset atau enggak. Tapi nyari data ini tuh susah. Ujung-ujungnya yang bikin gue kaget dan bikin gue ngerasa kenapa 2025 dan 2026 itu berat untuk mayoritas orang. Itu pas gue lihat data tabungan. Ini sebelum bahas 2026 ya, kita bahas 2025 dulu. Simpelnya gini, kekagetan gue itu sebenarnya pas gue ngelihat foto ini. Dan sebenarnya menurut gue make sense. Cara ngukur kesejahteraan rakyat atau taraf hidup rakyat itu dengan ngelihat tabungannya dia. Menambah nggak nih tahun ke tahun? Artinya income dia bisa mengikuti inflasi dari pengeluarannya. Nah kalian lihat ya, untuk rekening yang di bawah 100 juta, dibanding 10 tahun lalu, rata-rata tabungan itu kegerus hampir lebih dari setengahnya. Sampai 1,7 juta. Terus ini yang bikin gue kaget dong. Belum lagi ditambah fakta bahwa 99% rekening Indonesia itu saldonya di bawah 100 juta. Tapi nanti ada yang bilang, ya bang kan 10 tahun lalu nggak segampang itu bikin rekening. Jadi sekarang emang banyak orang bikin rekening yang isinya nganggur. Terus bang, ini kan 2026, orang udah lebih melek investasi, orang nggak nabung lagi. Dua itu tuh concernnya valid. Gue sampai harus validasi data ini berkali-kali dengan AI yang berbeda, gue cari jurnal yang berbeda, tetap ngekonklusin hal yang sama. Memang ada faktor-faktor itu, tapi mayoritasnya karena kenaikan upah rata-rata masyarakat Indonesia nggak bisa ngejar sama pengeluarannya. Tahun lalu, itu tahun dimana savings rate atau persentase menabung dari pendapatan itu paling rendah dalam sejarah. Kenapa berat? Karena 2025 itu tahunnya dimana bensin atau tabungannya masyarakat itu udah mulai habis. Makanya muncul fenomena yang namanya mantap makan tabungan atau rojali, rombongan jarang beli. Dan ini tuh kerasa. Cuma kalau kalian lihat foto itu lagi yang tadi, kalian lihat yang paling kanan. Untuk rekening yang paling atas, kekayaannya naik dan drastis dibanding kaum-kaum lain dari menengah sampai bawah. Simpelnya gini deh, 10% populasi Indonesia itu pegang hampir 80% dari kekayaan nasional.